Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sugeng Rahayu, sedaya sahabat Galeri Sang Pamor. Kalawan rahmat ridho barokah, sageta sahabat GSP diparingi kesarasan, sageta dipun lancaraken sedaya urusan, sageta dilancaraken rezekinipun, tur sageta wilujeng rahayu selamat. Amin. Amin, amin ya robbal alamin. Oke, sahabat Sang Pamor dimanapun berada, kebetulan malam kali ini saya ditemani Mbah Mat yang udah nggak asing lagi, dan tema kali ini adalah belajar urip, Bah. Ngaji urip. Ngaji urip nggih. Yeah. Dan kula ki ambak, Bah, niku penasaran kok moro-moro urip. Wong saya sendiri nggak pernah meminta hidup loh, Bah. Yeah. Nah, akhirnya saya sengaja memang mengundang Mbah Mat, dan suasana malam ini, Mbah, sangat dingin sekali padahal nggak ada hujan. Angin nggak ada loh ya. Dan lokasi ini Surabaya, adem banget karena tema kali ini keren banget. Ngaji urip. Nah, Nggih, Mbah. Nggih, kira-kira gimana itu, Mbah? Ngaji Wong ora urip. njaluk loh. dalam artinya itu Mas Andi. Urip, urap, urup. Urip, Nah, moro-moro urap, urip. Nah, kita sudah punya pandangan. Segi pandangan hidup atau pegangan hidup. Iya. Nah, pandangan hidup ya kadang-kadang seperti sampai itu kok moro-moro urip. Yaitu kita melihat sudah hidup. Iya, moro-moro Ada yang urip. menjadikan pegangan hidup. Hmm. Makanya selama ini kadang-kadang kita itu tanpa disadari Mas Andi, kita itu bermasyarakat, berumah tangga. Berumah tangga, bermasyarakat. Kadang-kadang orang itu bisa berumah tangga, belum tentu bisa bermasyarakat. Nah, Oh, bermasyarakat iya. belum tentu bisa berumah tangga. Benar, Nah, benar, kita kadang-kadang itu apa sih yang hilang seorang suami terhadap istri? Seorang suami terhadap istri. Nah, Ya, kalau ya. kita itu diberikan rezeki, alhamdulillah. Hmm. Diberi kelancaran, alhamdulillah. Nggih, nggih. Tapi kita kadang-kadang itu diberikan suatu hal. Nah, ini semua itu belum pernah untuk mengucap terhadap kepada seorang istri. Nah, bagaimana secara kita ini hubungan secara biologis? Pernah sampai mengucapkan matur suwun, Dik? Ya, nggih, nggih, nggih. Niku, wah, ini teguran langsung nih kayaknya. Langsung nih kayaknya. Nah, inilah kadang-kadang itu tanpa diingat, kita itu kadang-kadang ya sering kadang-kadang menonjolkan secara ego kita. Ego kita karena Merasa sudah mencarikan. pemimpin, Mbah. Nah, Imam ya. nah, kadang-kadang sudah merasa memberikan. Benar-benar, Bang. Nah, inilah kadang-kadang itu kadang-kadang muncul keegoan kita. Nah, tapi kadang-kadang hal kecil inilah kadang-kadang belum pernah diucapkan oleh siapapun. Kalau kita itu sering diberikan oleh istri, mau mengucapkan matur suwun, Dik. Iya, iya, iya. Nah, inilah etika sebagai seorang suami. Nah, inilah kadang-kadang kalau kita ini mengucapkan matur suwun itu kadang-kadang mengawali itu kadang-kadang malu. Benar, Bang. Karena ego ya, Pak ya. Nah, Oke. ini membawa nuansa sebenarnya. Bagaimana kita untuk menciptakan harmonis komunikasi, harmonis sikap, harmonis tindakan. Nah, kita kadang-kadang ini berumah tangga ya di situ. Kita awali secara keharmonisan. Nah, kita Iya. ini ucap sikap tindakan ini secara harmonis. Insya Allah itu membawakan lancarnya kerezekian itu. Oh, ada hubungan dengan rezeki juga, Bang. Rezeki. Saya kira cuma rumahku surgaku. Nah, tapi kadang-kadang bilang rumahku surgaku. Iya, iya, iya. Tapi kenapa masuk rumah kok belum mendangan seperti jadi di neraka? jadi neraka. Jadi ada sangkut pautnya dengan rezeki juga, Pak ya. Iya. Iya, karena ketentraman itu, Pak ya. Ketentraman karena Ketentraman. diciptakan secara harmonis. Betul. Wah, keren banget nih. Ini padahal pelajaran hidup. Nah, Nyampe-nyampainya ke terima kasih sama istri, Bi. ini sering jarang dilakukan karena
lupa karena kita itu merasa ego gitu loh. Egonya, iya benar Nah, Bang. itu. Setuju banget. Dan kalau di ini Bang, kalau di ajaran Jawa mungkin Bang ya, ajaran tua Jawa mungkin suatu pernikahan itu Bang. Ya. Kita kan tema kali ini memang hidup Bang. Ya. Jadi satu, kita nggak pernah meminta untuk hidup, nggak taunya udah lahir, sampai berkembang jadi anak-anak, dewasa, sampai punya istri. Nah. Nah itu kan suatu tugas, Mbak. Ya. Dan yang saya rasakan, Mbak, ketika aku pribadi nih ya, masih pacaran, masih masih bocah itu, Mbak yo. Ya. Kayaknya sih kayak, wih, gitu loh. Nah, ketika udah married, Mbak, karena udah sebenarnya di perjanjian buku nikah itu memang tanggung jawab dari apa aja tuh, dari Ya. nafkah, apalagi tuh, Mbak, perjanjian di buku nikah kan, itu kan adalah kewajiban seorang kita. suami ya, Ya. laki-laki gitu loh. Nah, akhirnya kadang kita sudah mendapatkan istri, sudah pilihan sendiri, terus di ujung-ujungnya apa? Kesel. Ada ya yang tadi, rumahku nerakaku itu akhirnya, Mbak, gitu loh. Nah, itu melanggar kan, Mbak? Ya, itulah kadang-kadang kita itu sering lupa dengan secara komitmen ucapan kita. Komitmen ucapan. Nah, nikah, waktu menerima kan seutuhnya, saya terima nikahnya, itu tidak ringan. Tapi kadang-kadang kalau ditanya sama penghulu, Iya. wajib kamu memberikan nafkah, wajib kamu memberikan tempat tinggal. Buat tinggal. Itu jawabannya itu pelan, Oh, pelan. pelan. Ah. Tapi kalau waktu ditanya, wajib kamu itu ngeloni, kok banter Banter. jawabnya. Lah inilah sering kadang-kadang kita itu lupa di situ. Iya. Nah sebenarnya sakralnya di situ, menetapi daripada komitmen ucapan secara seutuhnya. Jadi konsekuensi diri tanggung jawab secara totalitas dalam suatu keadaan. Ya memang kadang-kadang itu perjalanan, Mas Andi. Perjalanan. Kadang-kadang itu bersilang pendapat. Nah silang pendapat itu sebenarnya untuk dicari kesamaan pendapat. Kesamaan pendapat. Jangan dicari berbedanya saja. Tidak ada suatu kenikmatan. Jadi jangan dicari kesalahannya, Nah, tapi cari solusi. solusi bagaimana untuk menjadikan kesamaan pendapat. Betul. Jangan mencari perbedaan, Iya, benar. carilah kesamaan. Jadi istilahnya saling menunjang, saling membangun, saling memberi, saling mendukung. Nah itu awalnya ya dari situ, Mas Andi. Nggak pernah matur suwun. Gak matur suwun ya. Jadi mulai malam ini, ayo kita harus banyak terima kasih sama istri-istri kita, gitu loh. Itu padahal ya bukan sepele. Nah, selamanya kita punya etika ke situ. Cuma diajarkan. Kalau mengawali naik dari kanan, turun dari kiri. Oh, itu ada ajaran itu, Bang? Ada itu secara syariatnya. Oh. Menurut petunjuk dari Rasulullah. Iya. Tapi kenapa syariat itu dilakukan? Tapi kalau setelah itu kok Baroto Yudo terus, Broto perang terus. perang terus. Nah, selawatnya selawat Badar terus. Selawat Badar ya. Iya. Keren banget nih. Jadi memang teguran langsung bagi terutama aku pribadi ya. Nah ini, ya memang perlu kita sampaikan. Iya benar, Bang. Nah itu sebenarnya bukan sepele. Nah itulah untuk menjadi pengingat kita bagaimana dalam suatu keadaan kita dimanapun itu ya selalu ingat berterima kasih. Bentar tak potong, Mbak. Tadi Mbak bilang bukan sepele loh, Bi. Iya. Sebenarnya kan sepele sih, Nah. sing umum loh, Bi. Jadi kadang kalau kita kumpul sama kalau bilang dedengkot kan ya, dedengkot nih. Kadang diwolak-walik, akhirnya kini bingung, Bi. Benar nggak, Bi? Iya. Sebenarnya ini sepele, minta maaf atau terima kasih gitu kan. Lek kene Mbak, bukan sepele jadi. Ayo kon, bingung ra? Bingung. Nah, makanya terus Ya, ikutin kadang-kadang petua-petua Sepele Mbak itu ini. kadang-kadang diabaikan. Bisa jadi sepolo. Oh,
alasan Mbah kalau sepele itu sering diabaikan. Bisa jadi sepolo karena bernumpuk-numpuk. Nah, Nggak minta maaf, akhirnya jadi gunung kan kesalahan kita gitu loh. Ya itulah, kalau sudah sesepuh bilang kayak gitu, soalnya udah makan garam duluan nih, Vi. Iya. ya itu nanti kalau bisa serayanya kita bisa harmonis, ya nanti masyarakat kan membaca, ya di masyarakat kan dalam rumah tangga bisa menjadikan wacana bacaan bagi masyarakat. Masyarakat. Oh ya, aku ingat ada temen Mbah, udah sepuh juga. Itu kemana-mana sama istri terus karena Ya. kedua putranya itu di Jakarta, Mbah. Ya, Jadi teman-teman di Perkirisan Surabaya itu loh, itu kalau boleh aku sebutkan Pak Bambang, ya, itu loh Pak Bambang itu loh kemana-mana harmonis sama istri, kan memang berdua aja di rumah kan di Gayung Sari. Maaf Pak Bambang kalau nonton, memang suatu figur suami atau bapak buat panutan teman-teman Perkirisan Surabaya. Jadi kita-kita yang muda, Pak, memang sering itu loh, contohnya Kak Bambang loh, kemana-mana berdua enak kayaknya, Kak Ya. tukaran cari deh. nah itu sebagai wacana bacaan. Bacaan Itu bagi. yang disebut, nah kita ngaji urip, belajar urip. Nah itu mengenal dengan perjalanan suatu kehidupan suami istri Pak Bambang dengan istri. Iya. Yang terjadi suatu keharmonisan. Nah, itu wacana bacaan bagi yang lainnya. Bukan di teman-teman perkerisan aja. Iya benar, Pak. Nah itu lewat dengan sosok peran laku sebagai tulisan hidup itu. Oh, tulisan hidup, Pak ya. Nah itu. Nah makanya dalam arti Mas Hamdi, janganlah kita itu kufur rahmat. Kufur Rahman. Nah, rahmat suatu pemberian. Jadi saya bilang kan, kalau diberi rezeki, alhamdulillah. Tapi kalau diberi kelancaran, alhamdulillah. Oh. Tapi kalau dikasih istri, nggak pernah matur suwun. Iya, iya. iya. Ayo, Iya, iya, iya. ayo itu besar nilainya itu. Kalau memang itu dijalankan betul-betul, insya Allah kita selalu ingat kepada istri. Iya benar ya. Alhamdulillah aja loh. Tapi ke istri nggak pernah ngucapin terima kasih. Perlu latihan kayaknya nih. Cuma kadang-kadang mengawali, kadang-kadang itu berat, sulit. Beratnya karena gengsi, Bang. Ya. Iya, pernah, ego. pernah teman saya ini Mas Andi, saya bilang gitu ya. Akhirnya ditapuk sama istrinya, tumben kamu begini. Iya karena nggak biasa Pak. Nggak yo. biasa. Lah itu yang repot gitu. Kayaknya agak ragu juga loh. Wi. Jadi rasa terima kasih yang sebenarnya Pak, kalau aku menyikapi bukan suatu ucapan, tapi entah diwujudkan dengan apa itu loh Pak. Apalah itu. Nah itulah Suatu tindakan nyata ya. kita belajar punya rasa malu. Punya rasa malu. Nah, kan gitu. Hmm. Malu bagian daripada iman. Kalau kita tidak punya malu, bagi tidak punya iman. Padahal itu suatu pemberian yang tanpa tarai, tanpa batas. Enak-enak dia tidur capek, udah. Ayo kenyataan apa enggak itu? Nyata itu Pak. Nah itu nyata. Ya mungkin ada Bah, saran atau ilmu ya Ya, untuk biar kita nggak ego dan bisa berterima kasih pada istri Pak. ya. Ya dalam arti gini loh Mas Hamdi. Bagaimana kita secara belajar untuk beretika. Belajar Memang untuk beretika. dianjurkan di dalam agama. Pergaulilah istrimu dengan sebaik-baiknya. Pergaulilah istrimu dengan Dengan sebaik-baiknya. sebaik-baiknya. Muliakan wanita, kau akan dimuliakan oleh Allah. Nah, itu salah satunya kita itu Keren nih. mergauli loh iki lho.
istri dengan yang baik, itu salah satunya kita itu memuliakan seorang wanita. Nah karena wanita itu tiang negara, dimanapun negara itu wanitanya baik, negara itu baik. Di dalam rumah tangga itu tiang keluarga. Kalau wanitanya itu baik, di dalam keluarga itu pasti baik. Itu salah satu saran saya. Oke, Pak. Ya itu tadi saran dari Mbah, pergaulilah istri dengan baik, karena memuliakan wanita, kau akan dimuliakan Allah, nggih, Mbah. Jadi malam ini sangat menusuk sekali bagi kami, khususnya ya, bagi para suami-suami yang belum bisa atau lupa berterima kasih pada istri. Oke, sahabat-sahabat pamor dan matur nuwun, Mbah, pecangan malam ini. Dan jangan lupa terus ikuti channel kami di Galeri Sang Pamor Channel. Kita akan membahas dulur papat limo pancar. Jadi dari ngaji urip atau apa ngaji urip, Mbah? Sinau urip nanti akan membahas dulur papat limo pancar. Terima kasih, matur nuwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya, rahayu, rahayu, rahayu.